Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini Allah masih mengizinkan kita untuk beraktivitas seperti biasanya, hingga di kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu bertatap muka dalam rangka talabul ilmi. Salam semoga tetap tercurahkan buat Habibullah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz, tamu undangan kita, dan yang kita banggakan karyawan-karyawati Yayasan Seri Parang. Sebelum kita memulai tausiah kita pada pagi hari ini, mari kita buka majelis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Rizky Usmul Azhar SPLC MA. Kepada Ustaz, kita persilahkan. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabar Pak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Badannya sehat, imannya sehat, kantongnya sehat insyaallah. Kagak kurang. Berarti syukurnya yang kurang. Baik, tema kita karena hari ini hari Jumat dan masih di bulan Rabiul Awal, masih bulannya Nabi ya, bulan Maulid ya. Kita mau sedikit bincang-bincang membahas tentang bagaimana kisah percintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, setuju Bu? Setuju. Kisah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cinta ini bukan cinta kepada Allah, ada jelas tuh. Bukan cinta kepada sahabatnya, kepada muridnya, kepada anak-anak, tidak, tapi kepada pasangan, kepada cinta yang lebih spesifik ya, kepada pasangan hidup. Jadi kita tahu dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala firman, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki ridho Allah dan hari akhir dan menyebut Allah banyak. Jadi dalam diri Rasulullah itu sudah ada role model. Setiap sisi kehidupan Rasulullah itu ada teladan, ada keindahan, ada kemuliaan. Mau kita ambil dari sisi manapun, tampaklah bahwa sosok Nabi kita itu manusia yang berperilaku, berakhlak luar biasa. Terkadang ada orang yang hebat di karirnya, tapi rumah tangganya rusak. Ada orang yang ke orang lain dia santun, hormat, mulia, tapi ke istrinya KDRT. Ada orang yang sukses di satu hal, tetapi dalam hal yang lain dia fail, gagal. Tapi diri Rasulullah dari mau sudut apapun itu semuanya sukses, semuanya bagus, semuanya indah dan bisa jadi teladan. Baik. Kalau kita bicara tentang bagaimana kisah romantisme Rasulullah atau kisah cinta Rasulullah, artinya bagaimana beliau dalam mewujudkan cinta kepada lawan jenis, dan itu lumrah sunnatullah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan
indah kecenderungan manusia itu kepada lawan jenis, ya. Jadi kalau ada orang suka sama jenis, keluar dari fitrahnya. Saya berharap SPH tidak ada kasus penyakit yang berhubungan dengan seksual itu, HIV, kemudian raja singa, apalagi itu, raja hutan, ya, penyakit sifilis, ya, nauzubillahi min zalik, ya, yang angkanya makin kesini makin tinggi kabarnya rumah sakit gitu, ya. Baik, bagaimana sih kisah percintaan romantisme Rasulullah SAW? Dimulai ketika beliau sudah beranjak remaja, sudah mulai berdagang lah, mulai menggalih beliau ke Syam. Bahasa Minang ada paham sini Pak Ibu? Ada yang tak paham bahasa Minang? Kalau 10 tahun yang lalu saya bicara pakai bahasa Indonesia agak aneh, tapi kalau sekarang kalau pakai bahasa Minang banyak yang tak paham. Di kampus misalnya saya ngajar, banyak mahasiswa itu ternyata bukan orang Padang, orang Sumatera Utara, orang Jambi, orang Malaysia, orang Bengkulu. Di sini bisa bahasa Minang semua Pak ya? Bisa. Baik. Jadi ketika Rasul sudah mulai berdagang sekitar umur 20-an tahun, beliau belajar berdagang ke Syam bersama paman beliau Abu Talib. Kemudian beliau berdagang ke Syam dari Mekah setiap musim panas. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif. Pada musim saif, musim panas, beliau berdagang ke Syam. Musim dingin ke Yaman utara, kemudian ke selatan. Kemudian setelah beliau bekerja, tentu seorang pemuda yang sudah matang umurnya, hampir mendekati 25 tahun, 20 tahun di antara 20 dan 25 tahun beliau hendak berumah tangga. Jika dicele-cele, dilihat-lihat, dipantau-pantau, ternyata hati beliau tertaut kepada seorang wanita bernama siapa? Bukan, Fatihah binti Abi Talib. Fatihah ini perempuan, anak dari Abu Talib, anak paman beliau sendiri. Fatihah ini kakak perempuan dari Ali bin Abi Talib. Jadi karena suka dengan Fatihah, mungkin dari kecil sudah kenal dengan baik, dan ini anak paman beliau sendiri, akhirnya beliau melamar ini Fatihah. Dilamarnya langsung menghadap paman dia sendiri. Dia lamar Fatihah ini langsung berhadapan dengan pamannya sendiri. Diajukanlah keinginan dia untuk menyunting, untuk melamar. Tapi apa yang terjadi? Lamaran beliau ditolak. Kenapa ditolak? Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu Bu ceritanya kenapa beliau ditolak? Sanggup bisa Nabi kita ditolak itulah. Mau dilihat dari mana? Nasabnya mulia, keluarga baik-baik, tampan wibawa, kemudian dia juga sudah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Kok bisa sosok Nabi ini terlalu mewah untuk ditolak gitu? Ternyata alasannya karena budaya, cinta berkalang adat. Tidak cerita Zainuddin dan Hayati saja yang berkalang adat. Rasulullah pun terhalang karena budi dan kebudayaan, budi, hutang budi dan kebudayaan. Ceritanya ketika Nabi melamar kepada Pak Abu Talib, Pak Abu Talib itu sungkan menolak sebenarnya. Cuman beliau menyampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya kita Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu salah satu klan dari suku Quraisy. Suku Arab itu banyak. Suku Arab itu sangat banyak. Jadi Arab itu bangsa Arab itu punya banyak suku. Suku yang paling mulia, paling tinggi nasabnya itu darah biru Quraisy. Quraisy ini punya anak suku. Anak suku Quraisy itu diantaranya Bani Hashim. Itulah suku klannya Nabi, Bani Hashim. Ada Bani Makhzum, klannya Abu Jahal. Khalid bin Walid itu Bani Makhzum istilahnya, nama Arab. Kemudian ada Bani Tamim, Abu Bakar itu Bani Tamim itu. Ada namanya Bani Umayyah. Ada Bani Adi, klan Adi. Klan Adi ini lahirlah Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Intinya Quraisy itu suku besar dan dia juga punya anak-anak suku. Kata Abu Talib, wahai Muhammad, dulu Bani Hashim
menikahi perempuan-perempuan, anak-anak perempuan dari Bani Makhzum. Dulu kita laki-laki Bani Hashim ini menikahi perempuan, anak-anak perempuan Bani Makhzum. Sekarang sudah masanya gantian. Bani Makhzum, laki-laki Bani Makhzum menikahi perempuan-perempuan Bani Hashim. Sehingga Nabi Muhammad Bani apa? Bani Hashim. Fatikah Bani apa? Bani Hashim juga. Tidak bisa. Sekarang Fatikah harus bernikah dengan Bani Makhzum. Akhirnya karena hutang budi dan adat istiadat, lamaran Nabi ditolak. Apakah Nabi sedih? Lihat, Nabi suka perempuan, tidak pacaran, tidak WA, tidak stalking, tidak hubungi langsung si Fatikah, kawin yuk, tidak. Tapi gentleman menghadap bapaknya Fatikah, yaitu Abu Thalib. Itu pelajaran pertama. Terserah mau ditolak mau diterima. Ketika ternyata ikhtiarnya sudah benar dan tidak diterima, ternyata Nabi kita tidak pundung. Nabi kita tidak frustasi, cintanya terkalang adat. Kalau sini kan tidak, kadang-kadang cinta ditolak dukun bertindak. Ini masalah. Nabi kita tidak begitu. Nabi kita sabar karena itu bagian dari ikhtiar yang benar. Jadi kalau siapa yang belum nikah di sini? Pak lah nikah, Pak lah. Dah nikah, Pak? Oh, belum. Belum 2 kali. Yang belum nikah siapa? Belum nikah semua. Yang tengah saya udah kayaknya. Bang Iim udah? Oh, belum lagi. Kalau suka dengan wanita, jangan hadapi wanitanya, tapi hadapi bapaknya atau walinya. Kalau masih ada, kalau tidak ada bapaknya berarti walinya. Perempuan pun begitu. Kalau disukai dengan laki-laki, dia mengejar kita, tolak aja langsung. Kalau kamu mau serius, datang ke rumah. Kalau kamu serius, jangan nanya nomor HP ku, nanya nomor rumah saja langsung. Itu laki-laki yang gentleman. Yang dia dekati itu bukan perempuannya, tetapi yang didekati itu laki-laki yang keluarga daripada perempuan itu. Pendekatan ke kakaknya, abangnya gitu kan, atau adik laki-lakinya, atau ke bapaknya langsung kalau berani. Itu laki-laki yang bagus. Rasulullah begitu. Padahal syariat Islam kan belum turun, tapi fitrah orang yang beradab, orang yang jantan seperti itu. Jangan menyerang. Kalau menyeranglah perempuannya, biasanya itu laki-laki buaya itu biasanya. Dia hanya mempermainkan perasaan wanita tanpa ada kepastian, ya. Jadi kalau uni-uni yang belum menikah, ada laki-laki kalau yang memang dia serius, pasti dia akan menempuh jalur yang benar. Kalau jalurnya sudah salah dari awal, apakah itu yang kita harapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Dah jalannya salah dari awal, pasti ke ujungnya juga salah. Baik. Kemudian setelah ditolak, jadi dari kejadian ini agak senang juga kita. Soalnya saya pribadi pernah ditolak juga. Saya pribadi pernah ditolak 4 kali, Bu. Banyak ustaz ditolak. Iya, waktu zaman kuliah. Semester 1 ambo kuliah lah ingin nikah, lah lamar anak orang, ditolak. Semester 1. Ya, waktu itu umur masih 20-an tahun lah masih. Ya, intinya 4 kali saya ditolak masih kuliah. Judulnya karena masih kuliah, masih penghasilan masih sedikit ditolak. Tapi kalau kini jadi tanya oleh. Sombong Ustaz Anda. Kalau udah selesai. Jadi ibu kalau dapat menantu yang LCMA, jangan pas dia udah lulus kuliah, susah nyari ya, Bu. Kalau yang dapat menantu ustaz tuh dari kuliah tangkok. Ini kok nih tips ya, saya enggak sembarang saya bagi ini, cuma di sini aja saya bagi. Jadi kalau ingin dapat menantu ustaz tuh enggak bisa nyulah selesai kuliah LC-nya, enggak bisa diambil tuh. Pasti dia sudah, kawan saya rata-rata semester 6 itu udah pada nikah. Yang kuliah di Arab itu kuliah di Timur Tengah itu mau jadi ustaz ya, mau jadi kiai dia nanti itu nikah udah muda-muda. Semester 6 itu udah dijodohin, udah nikah itu. Jadi liburan musim panas kami itu biasanya untuk menikah biasanya semester 7. Jadi lulus LC itu udah pada nikah semuanya. Jadi jarang ustaz bujang LCMA pula yang belum menikah. Jadi kalau mau dapat menantu ustaz ustazah
Semester 1 lah dipantau-pantau, semester 2 lah ditanya itu mah. Harusnya begitu. Ini diantara kita aja Boy ya. Itu tips dari saya. Baik. Apa yang mana tadi? Ya, jadi kalau saya ditolak, saya baca sirah nabawiyah, Nabi sih ditolak boleh ambo. Jadi agak tenang juga batin kita gitu kan. Jadi jangan pernah sedih, Rasul selalu bersama kita. Yatim kita, Nabi kita juga yatim, tapi tidak menghalangi prestasi. Nabi kita pernah dikontrak menjadi pengembala kambing dengan upah beberapa kirat, beberapa sen. Nabi kita pernah jadi karyawan rendah, kerja keras, kerja kasar, pernah. Nabi kita pernah jadi karyawan, di-hire sama orang untuk menggelaskan barangnya, untuk menggalian barang orang ke Syam. Itu Nabi juga pernah jadi karyawan. Jangan pernah merasa diri kita rendah dengan status sosial. Nabi kita yatim, sukses. Nabi kita pernah jadi karyawan rendah, kerja kasar, juga sukses. Nabi kita pernah ditolak, juga sukses. Jadi tidak usah kita sedih karena Nabi kita punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ketika umur 25 tahun, sebelum usia 25 tahun, ketenaran Nabi itu sudah banyak dibicarakan di kota Mekah. Viral lah, pemuda gagah, kemudian santun, akhlaknya mulia, ndak neko-neko, ndak suka hura-hura, rajin bakarajo, terpercaya, gelarnya Al-Amin. Terkenal lah pemuda ini di seantero Arab. Terdengar oleh Ibunda Khadijah. Penasaran Bunda Khadijah, yo batu pemuda komodeko spesifikasi ya. Bunda Khadijah sedang mencari jodoh karena beliau janda, dah 2 kali menikah gagal atau meninggal. Jadi mau mencari calon suami. Sementara beliau kaya, iya, cantik, iya, nasabnya mulia, keluarga baik, iya. Laki-laki yang tulus kepada beliau, yang benar-benar kualitasnya baik, yang bisa mengiri beliau itu tidak sembarangan. Kadang janda ini orang motif mendekatinya, kalau dia kaya berarti motifnya harta. Kalau dia cantik berarti motifnya hanya untuk parasnya. Kalau motifnya untuk nasab, ya dia orang mulia. Berarti untuk menyaring ini calon suami harus dengan metode yang tidak biasa. Makanya dengarnya ada sosok pemuda bernama Muhammad. Bagaimana cara supaya bisa mengetahui beneran nih anak sekualitas itu gitu. Makanya codenya basmina. Makanya modusnya Ibunda Khadijah bagaimana? Dites ini dengan cara di-hire. Nabi Muhammad kita diminta bekerja, dikontrak lah ibaratnya. Diberikan amanah barang dagangan Khadijah itu banyak, tolong galihan ke Syam. Siapa yang dikontrak? Nabi Muhammad SAW. Belum melihat Khadijah, melalui anak buahnya lah, karena Khadijah bos besar, orang kaya terkaya di Mekah. Kata ada ahli sejarah, setengah kekayaan ahli Mekah itu punya Khadijah, kaya raya. Maka yang menemui Rasulullah itu adalah orang suruhannya. Cara ibunda mentes diri Nabi itu unik dan benar-benar akurat ya alatnya. Pertama, diuji Nabi itu dengan cara dikontrak. Benar tidak dia memenuhi kontrak kerja? Yang kedua, namanya manggalih, berdagang ke Syam itu butuh waktu yang sangat lama, perjalanan panjang. Berarti cara mengetahui karakter watak seorang itu dengan melihat bagaimana dia dalam bersafar. Kemudian yang ketiga, diamanahi duit, diamanahi uang yang sangat banyak. Jadi kalau ingin tahu Bu, Pak, karakter seorang uji dengan 3 tadi itu. Pertama, temani dia bersafar perjalanan yang panjang. Kalau di musaji ya santun-santun semuanya. Tapi kalau tiba di jalan kebun binatang bisa keluar. Jadi diuji karakter orang itu ketika bersafar. Itu yang pertama. Nabi Muhammad ditemanin sama karyawan senior namanya Maisarah. Siapa nama Ibu? Maisarah, laki-laki padusi. Laki-laki padusi yang menemani Nabi berdagang. Karyawan senior Khadijah, Maisarah, laki-laki padusi. Mulai ragu. Laki-laki padusi, Pak. Laki-laki. Maisarah itu nama Arab, nama untuk orang laki-laki. Kan ada tak marbutohnya Ustaz Hamzah, Pak. Jadi Maisarah itu laki-laki. Fairuz laki-laki padusi. Fairuz laki-laki padusi. Padusi bukan laki-laki. Huda laki-laki padusi.
Huda laki-laki padusi. Padusi. Laila laki-laki padusi. Laila padusi. Ilham laki-laki padusi. Padusi. Ambo agak lama kuliah belajar bahasa Arab, ya, bergaul dengan orang Arab agak lama. Jadi tahu nama-nama yang bos sabui tadi itu nama-nama Arab suruhlah itu mah. Dipakai di Arab sesuai dengan kalau Huda itu nama padusi, Laila nama Huda nama padusi, Laila nama padusi, Ilham nama padusi. Maisarah, Hamzah itu nama laki. Dah kembali ke laptop ya. Jadi Nabi tadi ditemani safar dengan Maisarah. Maisarah aku laki-laki karyawan senior. Maisarah inilah yang menilai akhlak Nabi mulai berangkat sampai pulang lagi. Kemudian Maisarah inilah yang memperhatikan bagaimana keputusan-keputusan bisnis beliau. Ternyata pulang dari Syam, keuntungan Khadijah malah berlipat ganda. Kalau orang lain yang mendagangkan mungkin ada untung, tapi tidak sebanyak berlipat ganda kalau Muhammad yang menggelaskan atau menggalehan. Ya, jadi ditanya oleh Khadijah, "Wahai Maisarah, gimana Muhammad itu?" Oh, Muhammad tuh, itu ibaratnya akhlaknya luar biasa, tutur katanya rapi, santun, badannya wangi. Kemudian akhlaknya terpuji, jujur, profesional. Kemudian bijaksana, santun, penyayang, wah lengkap lah semua. Terus secara akhlak dia bagus, secara ekonomi juga profitable. Jadi sangat luar biasa, handal. Software hardware-nya bagus lah gitu. Bibit bebet bobotnya bagus lah kata Maisarah. Perempuan kalaulah mendengar model itu lah diuji dengan ujian yang luar biasa tadi. Muhammad semuanya los. Akhirnya apa kata Khadijah? Saya ingin menikahi Muhammad. Saya ingin melamar. Jadi siapa yang melamar duluan? Khadijah, bukan Nabi kita yang maju duluan. Jadi ibunda Khadijah yang melamar. Tapi lihat bagaimana cara ibunda melamar. Bunda Khadijah melamar gimana caranya? Tidak langsung Muhammad mau tidak jadi suamiku, tidak. Itu tidak perempuan apa istilahnya, elegan, tidak cara seperti itu. Cara Khadijah ialah memanggil temannya yang lain, namanya Nafisah. Nafisah ini yang jadi mak comblang antara Khadijah dan Nabi kita Muhammad SAW. Nafisah ini yang menjodohkan. Jadi Nafisah pun gaya bahasanya retorika sekali, diplomatis sekali. Ya Muhammad, cacanya kayak cecanya gitu kan. Ya Muhammad, kenapa engkau tidak menikah? Itu tuh bukanya udah itu Pak. Ya Muhammad, kenapa engkau tidak menikah? Kemudian Nabi kan habis ditolak tuh, tolak. Apa kata Nabi? Nabi itu tawadu ya. Ada orang ganteng, ada orang elok, tapi jawabannya kenapa engkau tidak menikah juga? Siapakah yang mau denganku? Allahu Akbar. Kalau awak tampang ala kadar, kok kamu bisa menolak aku sih? Nah, itu kan tidak tahu diri namanya. Tapi Nabi kita apa? Siapa gerangan yang mau menikah dengan aku? La haula wa la quwwata. Luar biasa akhlak beliau. Kemudian Nafisah diplomasi sekali ya. Kalau ada wanita begini, kriteria ini sebutin dulu. Kalau ada wanita kaya, cantik, pakai U dulu, cantik. Ada wanita sangat kaya dan sangat cantik, kemudian nasabnya mulia. Jadi bagi bangsa Arab, nasab keluarga itu penting. Semuanya cukup, cerdasnya iya, kayanya iya, nasabnya iya, kemudian hartanya luar biasa. Kira-kira kalau ada wanita itu yang mau sama kamu mau nggak mau dengan dia? Ya jelas mau kalau gitu. Semua kebaikan wanita terkumpul semuanya. Wanita itu nikahi dengan 4 alasan. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikan, kemudian dengan nasabnya, kemuliaan nasabnya, kemudian dengan kekayaannya. Tapi kata Nabi, fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Khadijah punya 4-4-nya. Akhlaknya bagus, hartanya bagus, parasnya bagus, kemudian nasabnya bagus. Kalau begitu ada wanita kayak gitu, mau saya, kata Nabi. Akhirnya gayung pun bersambut. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya udah, sekarang kamu panggil pamanmu Abu Thalib, lamarlah Khadijah. Jadi lamar maksud yang pertama tadi itu yang nembak duluan, yang maju dulu. Wah, tetap saja yang lamar itu
laki, tapi dipastikan dulu yang laki-laki ini bagus dan mau melamar gitu kan. Akhirnya Abu Thalib melamar dari pihak keluarga Khadijah, menikahlah mereka. Jadi pas majelis nikah itu, majelis baralek walimahan itu, orang Arab punya tradisi. Apa tradisinya? Masing-masing pihak laki-laki dan perempuan menyebutkan nama, nasab mereka sampai ke atas, kemudian menyebutkan kelebihan dan kemuliaan mereka, akhlak mereka. Disebutkanlah nama Khadijah, nama bapaknya sama nasabnya, ternyata Quraisy juga, wanita Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad juga disebutkan ternyata juga Quraisy, sama-sama Quraisy, sama-sama orang yang berdarah biru lah ibaratnya, kaum bangsawan. Akhlaknya sama-sama terpuji, sehingga orang di majelis itu berkata, dua manusia terbaik dari bangsa Arab telah bertemu. Perempuan terbaik bangsa Arab, Ibunda Khadijah, bernikah dengan laki-laki terbaik bangsa Arab, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah mereka. Ketika menikah, ini saya baca dalam buku sejarah ya, buku sejarah. Ketika mereka menikah, Ibunda Khadijah mengatakan, telah jadi resmi jadi suami nih Bu ya. Wahai suamiku, sesungguhnya semua yang aku miliki, hartaku sekarang milik engkau, dan aku budakmu. Semua kekayaanku milik engkau dan aku budakmu. Maksudnya budak itu bukan budak hukum ya, tapi akulah yang siap melayani, berkhidmat kepadamu. Itulah bucinnya Ibunda Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum bucin itu Bu. Tahu Ibu bucin? Ibu nak tahu bucin. Apa hukumnya bucin? Boleh, sangat bagus kalau pasangan kita orang soleh. Suami sah dan suami kita tuh soleh, istri sah dan istri itu soleh, boleh bucin. Tapi ini suami ndak, istri ndak, baru gebetan ulah bucin. La haula wala quwwata. Ndak lo salat oleh doa, haula wala quwwata illa billah. Jadi bucinlah pada tempatnya ya. Jadi kalau yang ndak pantas dibucinkan tuh jauh usah dibucin-bucinkan ya. Jadi itu Ibunda Khadijah sampai ngomong begitu. Ini hartaku semua milik engkau. Itulah kalau seorang wanita sudah 100% percaya kepada suaminya. Ya kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu sikoro. Ada ibu-ibu itu kadang-kadang ingin menguasai harta suami. Ini rumah sama saya ya. Ini mobil TNK-nya saya ya. Yang bayar suami ya. Tapi ada namanya. Nah, itu kadang-kadang perempuan tidak percaya ke suaminya. Takut suamiku yang biar kurang. Tetapi Khadijah apa yang dia lakukan? Lah dites tadi semuanya. Beruntung, barakah ini orang Nabi Muhammad diangkat jadi suami. Maka apa yang dia miliki serahkan semua. Itu istri yang benar. Tapi lihat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad poligami di saat itu? Tidak. Nabi Muhammad setia satu wanita sampai Ibunda Khadijah meninggal. Karena semuanya ada pada diri beliau. Dikasih anak dari Khadijah. Beliau cantik, terawat, pandai merawat diri walaupun umurnya sudah lebih tua sedikit. Kemudian Ibunda Khadijah punya kekayaan, jasanya terhadap Islam. Kalau seorang wanita itu bisa menyediakan semua buat suaminya, mustahil buat suami itu bisa mau poligami Bu. Tapi kenapa banyak suami yang girang kalau ngomong poligami? Sanang sih. Topik poligami pasti semangat tuh. Mudah balik ada suami Pak. Karena dia tidak puas dengan pelayanan istrinya. Itu masalahnya. Di luar dia disambut dengan keramahan wanita yang wanita. Di rumah cemberut yang didapatkan. Nah, itu masalah. Nah, jadi Khadijah pun bucin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setia sampai Ibunda Khadijah meninggal. Kemudian bahkan kebaikan Ibunda Khadijah itu masih beliau sebut-sebut juga ya, sampai beliau udah wafat, ketika sudah jadi mendiang istri, bukan mantan istri ya, mendiang istri, Rasulullah masih juga sering kalau bikin makanan itu, Nabi bikin makanan, masak, dibagi makanan tuh ke saudara-saudaranya Khadijah, bahkan teman-teman Khadijah dulu. Maka cemburunya Ibunda Aisyah, istri Nabi yang ketiga,
Kata Ibunda Aisyah, tidak ada wanita yang paling aku cemburui di dunia ini kecuali Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Nabi menikahi Bunda Aisyah berapa tahun setelah Khadijah meninggal? Kira-kira sampai tahun setelah Ibunda Khadijah meninggal baru Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah li sebut tu Khadijah. Maksudnya selama mereka rumah tangga ketemu tak dengan istri yang pertama? Hendak. Itulah wanita. Dah meninggal pun bisa juga cemburu lagi. Sudah meninggal pun masih cemburu. Karena Nabi selalu mengingatkan, Khadijah itu memberikan aku anak. Khadijah itu diberikan kerabat-kerabatnya makanan. Dah menikah Nabi berpoligami itu setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia. Dan Nabi menikah setelah Ibunda Khadijah itu umumnya tuntutan dakwah, bukan untuk melampiaskan syahwat. Nabi menikah dengan perempuan suku-suku yang berpengaruh. Kalau di Minangkabau namanya orang Sumando. Orang Sumando ini kan dihormati ya Pak ya, orang Sumando. Dah Nabi itu menikah dengan perempuan satu suku agar suku itu loyal kepada Islam dan dakwah, supaya mereka istiqomah, supaya mereka membentengi, melindungi Rasulullah. Itu tujuan Nabi menikah dengan perempuan-perempuan itu. Ketika seseorang mencintai seorang wanita, seorang pasangannya sangat tulus cintanya, tapi kemudian perintah Tuhan memerintahkan dia untuk menikah lagi, itu sebenarnya pengorbanan itu. Pengorbanan Rasulullah di situ orang yang tidak banyak tidak tahu. Kemudian Rasulullah pada 2 Hijriah berumah tangga dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hikmahnya Nabi menikah dengan Ibunda Aisyah agar umat menghafal dan mengetahui dan mengamalkan amalan di dalam rumah. Jadi Nabi kan hidupnya dakwah, mengajar di luar rumah, di masjid, di kamar. Siapa yang bisa merekam kegiatan Nabi? Ya Ibunda Aisyah dan istri-istri beliau. Makanya hadis Nabi itu yang paling banyak menghafal meriwayatkan Abu Hurairah di luar rumah. Nomor 2 langsung Ibunda Aisyah. Persoalan-persoalan wanita, mohon maaf, persoalan nifas, haid, hubungan seksual, persoalan rumah tangga dalam-dalam yang tetek benge itu diketahui dengan jelas melalui hadis Ibunda Aisyah. Jadi semua pernikahan Nabi itu ada hikmah dan tujuannya. Nah, bagaimana sekarang rumah tangga Nabi dengan Ibunda Aisyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah ya Pak Yahwan, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Bagaimana Rasulullah? Terkadang saya lihat ada orang yang kurang memahami agama ini. Agama ini dipahami setengah-setengah. Contohnya, sholat rajin, baca Quran rajin, tapi kepada istri tidak lembut. Dia fikir berumah tangga itu bukan ibadah. Dia fikir Rasul itu mengajarkan sholat, ibadah-ibadah yang sifatnya zahir. Padahal bermuamalah dengan istri itu salah satu ibadah yang ditekankan dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu, istri-istri itu, dengan cara yang baik. Bagaimana cara bergaul dengan istri? Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk rumah, apa yang beliau kerjakan pertama? Ada yang tahu? Yang tahu Pak? Apa yang dikerjakan Nabi sebelum masuk rumah istrinya? Bersiwak, membersihkan gigi dan mulut. Kenapa? Segagah apapun orang kalau mulutnya bau, nak kira-kira maaf Pak yang mau pahita. Tidak bisa. Mau komunikasi dengan istri secara instan terhalang gara-gara bau mulut. Rasulullah mulutnya bau atau tidak? Rasulullah mulutnya bau atau tidak Pak Ibu? Tidak. Ada satu riwayat Rasulullah itu pernah meludah di sebuah sumur, kemudian dari sumur itu keluar wangi yang harum. Jadi Rasulullah itu sebenarnya tidak perlu siwak lah, harum juga ya. Tapi kenapa Rasulullah itu bersiwak?
sebagai contoh kepada kita yang tidak harum ini, agar tidak kita kan harumnya sebab, kalau beliau harumnya zat, udah begitu ciptaannya bagus, kalau kita sebab ya. Jadi kita yang lebih wajib lagi bersiwak lalu gosok gigi ya. Itu salah satu penampilan ke pasangan ya. Kalau kita senang pasangan kita cantik di rumah, laki-laki pun begitu, bapak ya, gimana tampilannya ke istri gitu kan. Itu Rasulullah SAW memperhatikan sampai sedetail itu. Kemudian Rasulullah SAW sabar dengan tingkah laku istri. Suami pun begitu, istri pun gitu. Istri sabar dengan tingkah laku suami. Ibu tahu Ibunda Khadijah itu ketika Nabi nikah umurnya berapa? 40 tahun. Sedangkan Nabi umur 25. Dan itulah yang dibutuhkan. Seorang yang baru menapaki usaha dakwah, dia butuh perempuan yang dewasa. Kemudian ketika Nabi sudah umur 53-54 tahun, nikah dengan Aisyah yang umurnya masih kecil. Ada yang mengatakan 9 tahun, tapi itu riwayat tekstualnya. Kalau riwayat kontekstualnya hampir 20 tahun Ibunda Aisyah itu umurnya. Pernah saya kaji itu. Baik, tapi secara umum Ibunda Aisyah itu umurnya lebih muda, dan Ibunda Aisyah ini sangat cinta dengan Rasulullah. Kalau orang cinta ini ciri-cirinya apa biasanya? Cemburu. Banyak kisah, kalau kita perhatikan kisah Ibunda Aisyah itu cemburunya ke Nabi itu luar biasa. Suatu ketika Ibunda Aisyah memasak makanan, di situ ada istri Nabi yang pertama, yang janda itu, yang pertama itu siapa namanya? Saudah ini janda, sudah tua, istri kedua Nabi setelah Ibunda Khadijah wafat. Ketika itu Aisyah masak makanan, ada Nabi, ada Saudah. Cemburulah Ibunda Aisyah, ditawarkan makanan, silakan makan. Tawarkan juga kepada madunya itu, silakan makan Bu. Tapi Ibu Saudah ini nolak. Enggak, makasih. Makan enggak? Sampai ngancam itu. Makan enggak nih? Dilempar makanan ke mukanya Ibu Saudah itu. Saking cemburunya. Kemudian Rasul apa tanggapannya? Enggak memarahi, tapi Rasul mengatakan, Ibu lempar lagi ke Aisyah mukanya sambil senyum gitu. Jadi kayak main-main aja jadinya gitu, kayak bercanda, dibawa santai. Jadi enggak usah lah, perempuan itu kalau udah cemburu hilang akalnya, Pak. Jadi enggak usah dibawa masukin ke hati, kalau udah cemburu hilang ini logikanya hilang. Nah, kemudian cemburunya Ibunda Aisyah waktu itu pernah Hafsah membawa istri Nabi yang lain membawa madu ke wadah. Nyampe di rumah, kata Aisyah, ini madu dari siapa nih? Kata Nabi jawab, adanya dari Hafsah. Itu dibanting piring. Tapi jangan ini jadi dalil pula ibu banting piring di rumah nanti ya. Aisyah juga banting piring, Pak, sampo enggak boleh itu. Aisyah yang imannya luar biasa aja yang jangan jadi dalil pula. Jadi Ibunda Aisyah itu usianya muda, sangat muda, dibanting piring. Kemudian apa kata Nabi? Mulai detik ini aku tidak akan meminum madu lagi. Nah, kalau perilaku Nabi, ucapan Nabi kan berbahaya, bisa jadi hukum kan. Maka turunlah ayat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Madu kan halal tuh. Kenapa engkau haramkan? Mulai saat ini aku tidak minum madu lagi, untuk menenangkan dan menghibur Ibunda Aisyah sebenarnya. Terus banting piringnya itu bukan di dapur, di ruang tamu, banyak sahabat lagi duduk. Bayangkan, apa ada kawan-kawan apa kumpul, datang suami istri dari belakang. Kira-kira apa bapak tanggapannya? Pasti berang kan? Tapi Rasul enggak. Rasul senyum dan bilang ke hadirin, ke sahabat yang lain, ummukum gharrat, ibu kalian sedang cemburu tuh. Jadi itu aja. Nah, lanjut lagi membahas apa gitu. Ibu kalian sedang cemburu. Udah itu aja. Kalau udah cemburu perempuan, udah biarin saya, Pak. Sabar-sabar, kasih kola yang lu nikah ya. Kalau cemburu perempuan, sabar-sabar saja, karena perempuan itu sifatnya memang cemburu. Justru hati-hati kalau perempuan sudah tidak cemburu, berarti dia sudah tidak cinta lagi. Baik. Kemudian bagaimana Rasulullah makan minum sama istrinya?
Rasulullah kalau minum dengan Ibunda Aisyah, disuruh Ibunda Aisyah minum dulu. Diambil gelas nih, disuruh istrinya minum dulu. Silahkan minum. Kemudian di mana bibirnya Ibunda Aisyah, di sini misalnya, di mana bibir istri, di situ beliau minum. Itulah romantisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika Ibunda Aisyah senang menyaksikan orang-orang Habasyi bermain-main di masjid, main-main tari-tarian ini ya, tarian-tarian tradisional Afrika tuh. Bunda Aisyah senang. Kemudian Nabi melihat itu, dalilnya dalam Sahih Bukhari, bahwasanya suatu ketika ada orang Afrika baru masuk Islam, mereka nari-nari tradisional di masjid, tapi liriknya lirik memuji Rasulullah, bukan lirik yang salah ya. Kemudian senang Ibunda Aisyah ingin nonton. Maka karena Ibunda Aisyah ini tubuhnya di bawah Nabi, tidak terlalu tinggi, Nabi kan tinggi, supaya bisa melihat, maka Nabi SAW ya nyaman ya, karena istri Nabi kan beda dengan perempuan biasa ya, artinya benar-benar hijabnya luar biasa gitu kan. Nabi menjadikan beliau sebagai hijab bagi istrinya, sehingga Ibunda Aisyah nyaman menonton dari awal sampai akhir di bahu beliau ini. Tahu lah Bu ya, kalau setengah jam sih bahu nempel. Kalau mau mini dah Pak. Kalau masuk pacaran koleng 2 jam lebih lah. Kalau jadi istri kadang-kadang ini lama Ibunda Aisyah tuh nonton sini bahu dagu beliau. Lama, dan beliau sabar untuk menantikan istrinya senang menyaksikan hiburan. Begitulah. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah romantisme Nabi ini kalau kita baca di buku-buku sejarah. Yang jelas Rasulullah SAW sampai wafat pun meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai jam berapa kita? Jam 9. Kemudian kalau kita buka buku fikih, ada bab toharoh ya. Di situ ada gara-gara kebiasaan romantisme Nabi ini jadi hukum nih. Hukum memakai air bekas mandi istri. Ya. Jadi hadis ini, dan itu pembahasan kita. Pembahasan kita ialah Rasulullah sekali-kali mandi bersama dengan istri beliau. Ya. Jadi dari kacamata fikih ulama menyimpulkan tuh. Dari kacamata rumah tangga bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan suami yang otoriter, galak, tapi Rasulullah itu sangat-sangat lembut kepada perempuan ya. Rasulullah ketika hendak menikah ketika hendak meninggal apa kata beliau? Istausukum bin nisa'i khaira. Saya berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, kepada istri-istri, maksudnya bukan istri sendiri, bukan istri orang ya. Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian dengan muamalah yang baik. Karena di zaman jahiliyah Bu, perempuan tidak ada harganya Bu. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, perempuan tidak bisa kayak sekarang ini. Di zaman jahiliyah, perempuan itu tidak ada harganya. Seorang perempuan ketika suaminya atau kerabatnya meninggal, dia sama sekali tidak dapat harta warisan. Ketika datang Islam, dapat harta warisan perempuan, meskipun setengah dari laki-laki. Tapi kebutuhannya sudah ditanggung oleh walinya. Seorang muslimah lahir, siapa walinya? Bapaknya. Ketika bapaknya sudah membesarkan dia dan menikahkan dia, siapa yang melindungi dia? Pindah perlindungan kepada suaminya. Kalau meninggal suaminya jadi janda, dia siapa yang tanggung jawab? Saudara laki-laki atau bapaknya kalau masih hidup, atau adik laki-lakinya, atau pamannya. Di perempuan dalam Islam selalu ada yang menjadi walinya, backupnya. Kalau tidak ada wali yang nasab, ada wali hakim yang akan melindungi hak perempuan tersebut. Dulu wanita jahiliyah itu dipoligami tanpa batas. Ada orang Arab menikah punya istri 10, punya istri 20, punya istri 100. Itu zaman jahiliyah. Turunlah ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan yang baik-baik 2, 3 atau 4. Jadi maksimal 4. Dari tidak terbatas. Dulu perempuan jahiliyah itu madunya bisa 99.
Kadang turun ayat Al-Quran untuk mengurangi yang 100-an, yang 10-an tadi menjadi 4. Itu pun ada catatan. 2 kalau mampu adil, 3 kalau mampu adil, 4 kalau mampu adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil dalam nikah, fawahidah, maka 1 saja. Kemudian dulu perempuan di zaman jahiliyah mereka tidak dapat warisan, bahkan jadi warisan. Gimana maksudnya? Ada laki-laki punya istri 4. Dari 4 istri ini dia punya banyak anak misalnya. Ketika meninggal si bapak ini, maka istrinya ini akan jadi harta warisan bagi anak laki-lakinya. Jadi ibaratnya ibu anamu itu. Ibu tiri ya. Bukan ibu kandungnya ya. Pokoknya istri bapak yang lain itu diwariskan, diturunkan ke anak laki-laki dia. Itulah perempuan zaman jahiliyah. Sedangkan datang Rasulullah SAW membela hak-hak wanita dan istri ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang memahami agama setengah. Hebat luar biasa di luar, tapi di rumah tangga kasar, tidak peduli, tidak perhatian kepada istri ya. Satu lagi ya, catatan romantisme Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu. Ketika Rasul mendapatkan wahyu di Jabal Nur, bulan Ramadan, turun Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama, allazi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Turun malam-malam itu wahyu, Rasul ketakutan. Pulang ke rumah. Ke rumah siapa? Bunda Khadijah. Kemudian apa kata Nabi kepada istri? Zammiluni, selimutkan aku. Maka diselimutkan Rasulullah oleh istri beliau Khadijah. Kemudian kata Nabi, wahai istriku, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku takut akan keselamatan diriku. Pertama kali dapat wahyu, dan ini perubahan yang besar bagi umat dan peristiwa yang berat. Dapat wahyu, Nabi khawatir keselamatan dirinya. Kemudian apa kata istri yang soleha? Apa kata Ibunda Khadijah? Wahai suamiku, wallahi la yuhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghina merendahkanmu selama-lamanya. Bentar, minum dulu. Wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinamu, merendahkanmu selamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena engkau selalu menyambung silaturahim. Wa taksibul ma'dum, selalu menolong orang yang kekurangan. Wa taqri'ud dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Engkau selalu membantu membela pembelaan terhadap kebenaran. Disebutkanlah sifat-sifat positifnya Nabi, sehingga Allah tidak mungkin mengecewakanmu wahai Muhammad, wahai suamiku. Itu istri yang solehah tuh. Istri pulang malam, suami pulang malam banyak masalah, minta diselimutin, minta diabehan ke seminarnya. Kemudian istri mendengarkan curhat masalah suami, tanggapannya bagus, kata-katanya indah, menenangkan. Kalau kira-kira kata jadi sama suami ibu, pulang-pulang lararui, tiba-tiba ngecek di rumah, aku takut ada masalah di luar berat sekali. Apa tanggapan ibu? Malam ini mah bisu aja tuh. Itu mending itu pak. Kadang itulah dikeciannya keluar malam juga kan. Malala aja lah. Kalau istri soleha tidak begitu. Suami datang, Ibunda Khadijah, kata-kata ibu itu berpengaruh kepada karir suami, percaya. Suami yang orang-orang yang sukses, laki-laki yang sukses itu biasanya punya istri yang bijaksana, istri yang kata-katanya tuh mendukung. Suami atau laki-laki itu banyak gagal, fail dalam hidupnya gara-gara kata-kata istri. Kamu emang gak berguna. Wah, itu dah parah. Itu kecewa laki-laki itu. Tapi suami istri kayak gitu, Om Im, ancak cari yang baru deh. Mumpung gak menikah. Karena pedis sekali kata-katanya itu. Istri kata-katanya sama kayak mie pade itu, level 5. Tidak hanya sekedar kata-kata, Ibunda Khadijah cerdas. Dibawa urusan ini kepada pakarnya. Siapa pakar wahyu? Pakar kenabian, ahlul kitab.
ditemuilah, dikonsultasilah bahasa gini, dikonsultasilah pada seorang konsultan yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab, masih kerabat jauh daripada Khadijah. Tanyalah Waraqah bin Naufal yang mengerti tentang Injil, tentang agama Isa bin Maryam, Nabi Isa. Kata Waraqah, dibawa konsultasi, kata Waraqah, itu adalah Jibril yang datang. Engkau sudah diangkat menjadi nabi. Intinya yang kita sorot di sini, istri yang salehah, istri yang bisa menenangkan secara batin, kemudian memberikan solusi bagi permasalahan sang suami. Baik, ini itu yang bisa kita sampaikan. Keterbatasan waktu dan suara agak mulai habis nih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Insyaallah setiap bulan saya mengaji sini ya. Mana panitia? Ya, setiap bulan ya. Setiap pekan ketiga ya. Pekan ketiga bulan genap. Oh, sekali 2 bulan berarti. Oh, sekali 2 bulan. Baik, itulah pentingnya kita mengkaji sirah nabawiyah atau siri kehidupan Rasulullah penuh dengan teladan dan hikmah luar biasa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin pulang. Kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ada pertanyaan, Pak? Bu, ada? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan secara matang informasi yang bersama. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi renungan bagi kita dan dapat kita bagi kita sehari-hari. Demikian wirid kita pada pagi hari ini. Dan sebagai mewakilkan mohon atas segala kekurangan dan fasilitas segala hadiah dan keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif apa Mas Im? Arif ya? Arif. Oh, enggak, yang satu lagi. Oh iya tuh. Iya, makasih. Mbak, alhamdulillah. Enggak. Iya. Suruh pulang aja. Dan batuknya emang sesak gitu kan. Ada riwayat pneumonia soalnya. Ada riwayat pneumonia, makanya dibawa. Dokter bilang bersih paru-parunya pulang. Cuman antrinya luar biasa, jadi ramai. Hari Ahad.